Shalom, selamat pagi anak-anak semuanya. Kita masuk dalam pelajaran kita yang pertama di dalam pendidikan agama Kristen kelas 8, yaitu di bab yang pertama, hidup beriman. Serahkan bagi menjadi bagian yang pertama dulu ya nak ya. Silakan simak baik-baik video berikut hari ini. Jangan lupa setiap materi yang buat dalam video dicatat kembali di buku catatan kalian. Lalu jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya tepat pada waktunya ya nak ya. Silakan simak baik-baik. Yang pertama kita harus belajar itu tujuan pembelajaran kita. Kita harus tahu dulu apa yang menjadi tujuan pembelajaran kalian ya nak ya. Yang pertama mensyukuri dirinya dianugerahi iman kepada Yesus Kristus. Yang kedua menunjukkan sikap hidup beriman. Yang ketiga menjelaskan makna hidup beriman. Nah setelah itu mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran kita. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Bila pada pagi hari ini kami akan memulai pelajaran kami, berkati Tuhan, agar kami mendapatkan sesuatu yang baru Tuhan dari pelajaran kami di pagi hari ini. Dalam nama Anak-Mu kami berdoa dan ucap syukur kepada-Mu, haleluya, amin. Nah, yang pertama kita akan belajar dari pengantar dulu nak. Kalian harus memahami dalam pelajaran ini kita akan belajar mengenai iman dari segi definisi konsep, bagaimana memelihara iman dan mengapa remaja Kristen harus hidup sebagai orang yang beriman. Yesus Kristus adalah anak Allah yang telah lahir, mati dan bangkit bagi kamu. Ia menebus dosa manusia dan peristiwa itu telah berlangsung berabad-abad lamanya. Jadi anakku, kalian harus pahami dulu nak bahwasanya iman ini ini berhubungan dengan yang namanya pada waktu itu peristiwa atau cerita tentang Tuhan Yesus lahir, mati dan bangkit ya. Kalau kita tidak ada iman dasar iman kita, maka cerita mengenai Yesus Kristus tidak akan dipahami secara mudah jika kita tidak memiliki iman kepadanya. Selanjutnya, iman itu bagikan seperti tumbuhan nak membutuhkan pupuk supaya bertumbuh dan berbuah. Makanya iman itu harus wajib kita pelihara dalam hidup kita. Untuk memiliki dan memelihara iman itu kepada Yesus Kristus, kita harus percaya dan harus mematuhi perintahnya. Dalam Yakobus 2 ayat 17b, jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Nah, jangan sampai iman kita ini mati ya anak ya. Jadi iman ini harus bertumbuh. Berikutnya, kata iman dalam perjanjian lama berarti berpegang teguh. Beriman berarti berpegang teguh pada keyakinan yang dimiliki akan sesuatu hal, karena hal itu dapat dipercaya dan diandalkan. Jadi yang dipegang teguh itu adalah kebenaran firman Tuhan ya nak ya. Kemudian iman dan pengharapan itu saling berkaitan, tidak dapat dipisahkan. Jadi kalau kalian adalah orang yang beriman, maka kalian harus memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Iman juga membangkitkan pengharapan sekaligus mendorong seseorang untuk mewujudkan pengharapannya itu. Alkitab mencatat banyak tokoh beriman dalam pergumulan mereka masing-masing. Salah satu tokoh Alkitab yang disebut adalah bapak segala orang beriman, yaitu Abraham. Semuanya sudah tahu ya. Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan banyak membahas mengenai tokoh-tokoh dalam Alkitab yang memiliki iman kepada Tuhan. Apabila kita percaya dan berpegang teguh kepada Yesus dengan segenap jiwa, hati, dan akal budi kita, maka apa yang dikehendakinya atas diri kita pasti terjadi. Ini juga pengharapan kita nak. Jadi, apa yang saat ini kamu harapkan, itu pasti akan terjadi kalau kita punya iman kepada Tuhan. Nah, sifat iman itu aktif nak ya. Artinya kita benar-benar yakin akan kebenaran firman Tuhan dan sungguh-sungguh melaksanakannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan kata lain, jika kita mengaku kita beriman kepada Yesus, tetapi hanya dengan omongan doang atau ucapan saja, tanpa perilaku yang menunjukkan iman, maka sebenarnya iman kita itu sudah mati. Seperti tumbuhan tadi nak, ilustrasinya ya. Jadi tumbuhan itu mati. Dan jadi kalau tidak ada perbuatan yang kita tunjukkan, hanya cuman omongan saja, maka kita seperti tanaman yang digambar ini ya nak ya, ini layu. Begitulah iman kita. Jadi iman itu aktif ya nak. Makanya buat iman kita semakin bertumbuh kepada Tuhan. Oke.
Selanjutnya, menurut Ibrani 11 ayat yang pertama, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Artinya iman percaya itu akan terlihat dalam perbuatan. Iman percaya adalah melihat dan meyakini sesuatu hal yang belum kita lihat. Misalnya, kepercayaan tentang Yesus Kristus yang tidak pernah kita lihat secara fisik, namun kamu semua percaya kepadanya berdasarkan kesaksian Alkitab. Iman merupakan anugerah Allah yang dicurahkan bagi orang-orang yang percaya dan berharap kepadanya serta melakukan kehendak-Nya. Jadi dalam iman ada unsur percaya dan pengharapannya. Nah, beriman artinya mengamini janji-janji Allah di dalam Yesus Kristus dengan segenap hati, akal budi dan perbuatan. Nah, jika kamu sudah memahami materi berikut ini yang sudah saya bagikan tadi, ini ada tugas, silakan dikerjakan. Ya, menurut kamu apa itu iman? Jadi menurut kamu ya nak ya, bukan menurut bapak, menurut mama, bukan menurut orang lain, tapi menurut kamu. Dan kedua, apa dasar kamu percaya kepada Tuhan Yesus? Tuliskan contoh sikap anak-anak Tuhan yang memiliki iman dan percaya kepada Tuhan Yesus. Selamat mengerjakan, jangan lupa dikumpulkan tugasnya tepat pada waktunya ya nak ya. Silakan setelah selesai mengerjakan tugas, kamu berdoa kembali untuk kamu memulai aktivitas kembali di pelajaran berikutnya. Sampai jumpa di pelajaran kita yang berikutnya di minggu depan, dan tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.